Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Provinsi Bali. Provinsi Bali dibentuk pertama kali pada 14 Agustus 1958 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Saat itu ibu kotanya adalah Singaraja dan pada tahun 1960 dipindah ke Denpasar. Sebelum menjadi provinsi, Pulau Bali dikuasai oleh Kerajaan Majapahit sejak tahun 1343. Gajah Mada, atas nama Kerajaan Majapahit, menugaskan Dalam Ketut Sri Kresna Kepakisan menjadi raja di Bali, yang kemudian menghadapi pemberontakan rakyat Baliaga. Mayoritas para pemberontak berasal dari desa-desa di pegunungan Kabupaten Bangli dan Karangasem. Berkat dukungan moral dari Gajah Mada, Raja Bali dapat menumpas pemberontakan itu. Kerajaan Bali mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong. Namun ia digantikan oleh Dalem Bekung, orang yang sangat lemah dan tidak berwibawa. Dalam menjalankan pemerintahannya, Dalem Bekung dibantu oleh paman-pamannya. Dalem Bekung tidak memiliki putra, maka setelah dia wafat, posisinya digantikan oleh Dalem Sagening. Sepeninggal Dalem Sagening, tahta kerajaan digantikan oleh putranya, yaitu Dalem Dimade. Pada masa pemerintahan Dimade ini, Kerajaan Bali mengalami kekacauan politik yang luar biasa. I Gusti Agung Widya melakukan pemberontakan dan berhasil menguasai kerajaan, meski tidak bertahan lama, karena dia kemudian dikalahkan oleh pasukan dari Badung dan Buleleng. Mereka adalah pasukan bantuan atas permintaan pihak yang tersingkir. Kemudian pada tahun 1597, Bali mulai berhubungan dengan Belanda secara tidak intensif sampai abad ke-19. Pada abad ke-19, tercatat ada 10 kerajaan di Bali. Struktur pemerintahan di Bali pada abad 19 mendekati struktur konfederasi. Pada tahun 1817, Belanda mengirim rombongan di bawah pimpinan Van der Burg untuk mendirikan sebuah pangkalan dagang di Bali. Namun usaha itu gagal karena ditentang oleh raja-raja Bali. Sampai berakhirnya Perang Diponegoro di Jawa tahun 1830, hubungan Raja-Raja Bali dengan Belanda hanya berkisar pada perdagangan. Keadaan hubungan baru mengalami perubahan setelah tahun 1841. Huskus Koopman yang diutus pemerintah Belanda berhasil mengadakan perundingan dengan Raja-Raja Bali. Sejak saat itu, Belanda mulai mengurangi kekuasaan Raja-Raja Bali dengan jalan mengadakan sejumlah perjanjian. Setelah melalui proses panjang, pada tahun 1908, Belanda akhirnya dapat menguasai Bali. Kerajaan Klungkung menjadi kerajaan berdaulat terakhir yang mengadakan puputan melawan Belanda. Tahun 1930 menjadi babak baru karena merupakan permulaan pergerakan kebangsaan di Bali. Organisasi kebangsaan pertama yang membuka cabangnya di Bali adalah Budi Utomo, dengan penyebaran terutama pada golongan intelektual. Pada 9 September 1933, Komite Taman Siswa berdiri di Denpasar. Kemudian Jepang mendarat di Bali pada 17 Februari 1942. Selama penjajahan Jepang, perkembangan organisasi-organisasi politik terhenti karena Jepang melarang dan membubarkan berbagai organisasi politik. Keadaan penduduk juga semakin menderita karena Jepang mengerahkan segenap penduduk untuk mendukung perang. Banyak penduduk yang dijadikan romusa dan harta bendanya dirampas. Kondisi itu berlangsung sampai Jepang menyerah kepada sekutu dan dilanjutkan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan tahun 1945, Bali termasuk ke dalam Provinsi Sunda Kecil. Sewaktu era negara serikat, Bali termasuk dalam negara Indonesia Timur. Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Bali kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dan pada tahun 1958, Pulau Bali resmi berstatus provinsi. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah Bali. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda.
Saya Kori Olivia, Tagar TV.